Oke, teman-teman ulangi ya. Eh, jadi tadi kita balik lagi ke fungsi transenden, bahwa fungsi transenden ini kalau dilihat di matematika itu ada yang apa? Fungsi elementer, fungsi dasar atau fungsi elementer di matematika itu kita kenal dengan yang namanya fungsi aljabar. Kemudian ada juga yang namanya fungsi transenden. Oke, kalau fungsi aljabar itu di dalamnya ada yang namanya fungsi linear, fungsi kuadrat, gitu ya. Itu ada di dalam fungsi aljabar. Tapi kalau apa namanya fungsi transenden itu di dalamnya itu adalah fungsi eksponen sama fungsi logaritma, gitu ya. Jadi memang transenden ini terdiri dari eksponen dan logaritma. Ini yang akan kita pelajari. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas tentang eksponen dan sifat-sifatnya. Oke, jadi sebetulnya eksponen itu adalah tadi ya pangkat ya. Eksponen itu istilah arti singkatnya adalah pangkat. Jadi kalau teman-teman punya eh, perkalian dari suatu variabel atau suatu konstanta, misalkan A kali A kali A kali A dan seterusnya sampai n buah A gitu ya, maka kita bisa menuliskannya seperti ini. Nah, ini tuh ditulisnya adalah A pangkat N gitu ya. Pengucapannya adalah A pangkat N, atau karena istilah pangkat ini sama aja dengan eksponen gitu ya, sehingga teman-teman juga bisa menyebutnya A eksponen N, A eksponen N gitu ya. Jadi yang namanya A ini adalah kalau A-nya ini disebutnya adalah bilangan pokok atau bilangan basis namanya. Ya, jadi si A ini atau sesuatu yang dipangkatkan itu kita sebut sebagai bilangan basis. Oke, jadi teman-teman juga harus paham ini ya, karena nanti akan nyambung juga di logaritma. Ada yang namanya basis gitu ya. Jadi pokoknya si variabel yang dipangkatkan ini disebutnya adalah bilangan pokok atau basis. Sedangkan si n-nya sendiri ini yang kita sebut dengan indeks ya, atau pangkatnya, bilangan pangkatnya atau bilangan eksponennya gitu ya. Jadi si A ini yang disebut dengan basis atau bilangan pokok, kemudian n-nya itu adalah bilangan pangkat atau eksponen, atau kita sebut juga sebagai bilangan indeks. Oke. Nah, kemudian misal nih ada 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berarti kita tulisannya gimana nih? Eh, Dina, kita bisa sebutkannya ini apa nih? 3 pangkat 4 nggak, Bu? 3 kali 3 kali 3 ini ada 4 buah kan? Berarti di sini kita bisa tulisannya 3 pangkat 4. Oke, kalau yang ini siapa ya? Kalau yang ini Min Arthur, 2/5, Bu. berapa Arthur deh? Pengen dengar suara Arthur. Ya, Bu. Arthur ada. Negatif 2/5, Bu. Oke, ini negatif 2 pangkat 5. Oke, min 2 pangkat 5. Jadi apa namanya? Apapun itu yang dipangkatkan, berarti kita bisa katakan bahwa kalau yang atas si basisnya ini adalah si tiganya. Ini basisnya ya. Ini basis dan ini adalah si indeksnya atau bilangan pangkatnya. Kalau yang bawah berarti si basisnya adalah minus 2, ini sebagai basis, kemudian si 5-nya ini adalah sebagai indeksnya. Oke, gitu. Nah, ada beberapa definisi dasar ya untuk bilangan berpangkat. Yang pertama adalah kalau A pangkat 0 itu sama dengan 1. Si A-nya ini yang disebut dengan bilangan basis ini bisa sembarang. Ya, ini bisa sembarang aja. Bilangan basis sembarang. Misal, kita ganti si basisnya ini jadi X. X pangkat 0 sama dengan berapa, Hilmi Asyam? Halo Hilmi? Hilmi Asyam? Oh, Bu. Hilmi Gimana? Asyam, kalau X pangkat 0 jadi berapa? Jadi 1, Bu. Jadi 1, betul. Kalau misalkan 2 pangkat 0 jadi berapa? Afwa. Halo Afwa. Ya, Afwa. Bu. 2 Ya, pangkat 0 berapa?
Eh, 2 pangkat 1. Enggak, Ya, 2 pangkat 0 berapa, Pak? 2 pangkat 1 bukan, Bu? 2 pangkat 0 sama dengan Nggak tahu. ya 1. Ingat, 1. A pangkat 0 sama dengan 1. A ini Oh iya. adalah bilangan basis sembarang. Jadi mau apapun itu gitu ya, sebagai pengganti bilangan A ini, sebagai A ini, mau X, mau 2, yaitu kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1. Oke, kalau misalkan minus 3 pangkat 0 berapa, Fani? Fani, Fani, kemana ya Fani? Halo Fani? Enggak ada, oke. Alfi deh, minus 3 pangkat 0 berapa Alfi? Kemana iya? Alfi, halo? Nah, Alfi berapa nih? Minus 1 bukan, Bu? Minus 3 pangkat 0 adalah? Minus 1, Bu, bukan? Minus 1, ya bukan lah, 1 aja. Oh, Nah, 1 aja ya. Ini nggak peduli apakah dia positif atau negatif. Pada apapun itu, kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1. Oke, yang terakhir adalah Riri, kalau 0 pangkat 0 berapa, Ri? Riri. Bu, 1. Tetap. 1, betul, tetap 1 ya. Jadi apapun itu, sekali lagi, mau X, mau 2, mau minus 3, mau 0, angka-angka itu pada saat dipangkatkan 0 ya pasti hasilnya 1. Jadi apapun itu yang menjadi basisnya pada saat dipangkatkan 0 itu pasti sama dengan 1. Oke? Nah, itu definisi dasar pertama dalam perpangkatan. Oke? Yang kedua adalah kalau teman-teman menemukan seperti ini, A pangkat min N itu kita bisa ubah menjadi 1 per A pangkat N. Ya, A pangkat negatif N, jadi pangkatnya negatif nih, kita bisa ubah pangkatnya jadi positif, tapi dengan catatan dia tuh harus pindah tadinya penyebut menjadi pembilang gitu ya. Oke, jadi contohnya misalkan pada saat teman-teman menemukan 1 per T pangkat minus 2, berarti kita bisa tuliskan kembali menjadi apa, Fauzan? Ya, Bu. Kalau 1 per T pangkat minus 2, kita tuliskan kembali jadi? T pangkat min 2. Minus lagi atau positif? Positif. Positif. Gitu ya. Jadi kalau di bawahnya negatif, berarti pada saat kita pindahkan ke atas, itu berarti jadi positif. Dan begitupun sebaliknya, kalau kita punya 1 per X pangkat 3, berarti kalau kita tuliskan kembali, Maulid, dia, Azahra, jadi gimana? Ya, Bu. Jadi gimana? X X pangkat min 3. min 3, betul. Gitu ya. Jadi ini adalah definisi kedua nih dari perpangkatan. Jadi pokoknya yang pertama tadi, apapun itu, kalau dipangkatkan 0, itu sama dengan 1. Kemudian kalau teman-teman menemukan bentuk perpangkatan negatif, minus N gitu ya, A pangkat minus N, itu akan kita ubah, bisa kita ubah menjadi pangkatnya itu positif gitu ya, atau apa namanya, bentuknya jadi berlawanan arah, asal dia jadi berubah juga posisinya. Kalau tadi ada di atas, berarti diubah ke bawah. Yang tadinya di bawah, kita tuliskan jadi di atas. Ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah, kalau teman-teman menemukan A pangkat 1 per N, ini sama dengan N akar A. Gitu ya. A pangkat 1 per N, ini sama aja dengan N pangkat N akar A. Oke, contoh misalkan teman-teman menemukan penulisan misalkan 4 pangkat setengah. Oke, berarti teman-teman bisa menuliskan kembali menjadi apa, Salman?
Salman. Salman. Kemana Salman? Halo Salman. Kemana ya teh? Ya udah deh, Putri aja deh, Putri Siti Saihan. Kalau 4 pangkat 1/2, berarti kita bisa tuliskan menjadi Setengah akar 4 bukan, Bu? setengah akar 4. Lihat bentuk yang ini. Kalau kita punya bentuk A pangkat 1/n, itu kita bisa tuliskannya N akar A. Oh, berarti 2 akar 4 bukan, Bu? 2 akar 4. Betul, seperti itu. Tapi biasanya kalau yang di depannya 2 ya, kalau di depannya 2 itu tidak ditulis, jadi akar 4 aja biasanya. Beda halnya kalau misalkan kita punya penulisannya adalah misalkan 1/3. Berarti Sriwita, jadi kita nulisnya gimana? Ya, Bu. Gimana? X pangkat 1/3. Berarti kita tuliskan kembali adalah Berarti 3 akar X. 3 akar X, gitu ya. Gitu. Jadi khusus untuk yang pangkat 1/2, biasanya si 2-nya itu nggak ditulis pun nggak apa-apa. Jadi harusnya memang ada 2 di sini ya, 2 akar 4. Tapi kalau di sininya pun tidak ditulis pun nggak apa-apa kalau angka 2. Tapi kalau angka-angka yang lain itu biasanya harus dituliskan. Gitu ya. Oke, itu yang ketiga. Terus yang keempat. Nah, kalau kita menemukan si pangkatnya itu A pangkat M/n. Jadi ada M/n. Kalau tadi 1/n. Kalau sekarang M/n. Jadi si N-nya ini tetap kita tulis di depan, gitu ya. Si N-nya kita tetap tulis di depan, sedangkan si M-nya kita masukkan ke dalam, ke sini, gitu ya. Jadi contohnya misalkan X pangkat 2/3. Berarti sujud. Halo sujud, kita tuliskan gimana Jud? Iya, Bu. Jadi kita tuliskan kembali gimana? X pangkat 2/3. 3 Mm-mm. 2. Akar? 3 akar 2. Akar 2 atau X pangkat? X pangkat 2. Nah, gitu ya. Sorry. Gitu ya. Gitu ya. Atau misalkan T pangkat 5/3. 5/3. Putra kita tuliskannya berapa nih? Ya, Bu. Gimana? T pangkat 5/3. 3 akar Akar T pangkat 5. T pangkat 5. Oke, gitu ya. Jadi gitu. Kalau ada M di atasnya sini, M/n, berarti si M-nya taruh di dalam akar, sedangkan si N-nya di luar. Gitu ya. Ini adalah definisi dasar dari bentuk bilangan berpangkat. Lanjut. Nah, jadi kalau yang tadi adalah definisi dasar, maka nanti teorema eksponensial itu bisa kita lanjutkan atau bisa kita turunkan menjadi ini 7 teorema yang berkaitan dengan eksponen. Nah, kalau ada perkalian, misalkan yang pertama A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. Tapi di sini basisnya sama nih, sama-sama A. Berarti nanti si M dan si N-nya itu tinggal ditambahkan. Oke, ya. Contoh, misalkan 2 pangkat 3 dikali, ini kali ya, perkalian ya, dikali 2 pangkat 5. Si basisnya tuh sama-sama 2. Berarti di sini Rizky Indra, jadi ini berapa nih hasilnya? 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. 2 pangkat 8, Bu. 2 pangkat 8, betul. Itu ya. Atau misalkan X pangkat 1/3 kali dengan X 2/3. Gilang. Jadi berapa lang? Gilang. Mana Gilang teh ya?
Gilang kemana Gilang? Nggak ada. Oke. M Teguh deh. M Teguh. X Apa, Bu? pangkat ini. X pangkat 1/3. Kalau dikalikan X pangkat 2/3 jadi berapa? X berapa, Bu? X pangkat 1/3 dikali X pangkat 2/3. Sama dengan berapa, Gus? Ini tinggal dijumlahkan aja nih, Gus nih. Kalau A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, nanti si M sama si N-nya itu tinggal ditambahkan aja. Berarti ini pun X pangkat 1/3 dikali X pangkat 2/3 berarti jadi berapa, Gus? 2/3. 2/6. 1/3 ditambah Iya. 2/3 berapa? X pangkat 3/6. 3/3. 6. Ya, 3/3 atuh, Gus. Ya, kalau perperan itu kalau penyebutnya sama itu enggak dijumlahkan. Ya, jadi 3/3. Oh iya. Oke. Oke ya, Gus ya. Siap, Bu, siap. Kemudian kalau tadi perkalian, sekarang pembagian. Ya, kalau pembagian tadi kalau perkalian tuh M-nya ditambahkan dengan N. Tapi kalau ini di sini pembagian berarti M-nya tinggal dikurang. Oke, tinggal dikurang. Jadi contohnya adalah 2/5 dibagi 2/2 berarti adalah berapa, Linda? 2/3. Betul, 2/3 gitu ya. Iya, Bu. Oke. Jadi kalau X pangkat 3/2 dibagi dengan X pangkat 1/2 berapa, Nadifa? Nadifa? X 2/2. Oke, X pangkat 2/2 atau sama dengan X aja ya. Yang ini juga tadi sama dengan X. Oke. Itu ya. Jadi kalau perkalian tinggal dijumlahkan, kalau pembagian tinggal dikurang. Oke. Kemudian selanjutnya adalah A pangkat M. Ini udah pangkat nih, A pangkat M. Dipangkatin lagi dengan N. Berarti nanti si M sama si N-nya itu kalikan. Oke, dikalikan. Contoh, misalkan 2/2 dipangkatin lagi 3. Jadi 2/2 dipangkatin lagi 3. Berarti kalau begitu Bundi jadi berapa nih? Bundi 2/2 dipangkatin 3. 2/6 bukan, Bu. 2/6. 6. Betul begitu. Tinggal dikalikan aja ya. Oke, jadi pokoknya mah pangkat kemudian dipangkatin lagi. Berarti dikalikan. Oke, kemudian yang keempat. A kali B, ya, A kali B dipangkatkan N. Berarti ini bisa dipisah. A-nya pangkat N dikalikan dengan B pangkat N. Ya, jadi A, B pangkat N, itu kalau kita pisahkan jadi A pangkat N dikalikan B pangkat N. Contoh, 2X pangkat 3. Berarti kalau begitu, berapa? Naya. 2X pangkat 3. 2/3 kali X pangkat 3, Bu. Betul. Ya, baru bangun tidur nih, Naya. Suaranya sengau begitu. Enggak, Bu, lagi batuk. Oh, lagi batuk. Oke, berarti kalau gitu, kalau kita selesaikan, ini kan berarti jadi 8X pangkat 3 gitu ya. Karena si 2-nya dipangkatkan 3. Oke, kemudian begitupun dengan yang pembagian. A per B dipangkatkan N. Kita juga bisa pisahkan A pangkat N per B pangkat N. Gitu ya. Contoh, misalkan apa? X per 2 dipangkatkan 1/3. Misalkan ya. Berapa nih? Sandy? Sandy? Halo, Sandy. Ya, Bu.
Nah, X per 2 dipangkatkan 1/3. Jadi, Ntar dulu, Bu. pakai mikir lagi dia. Lihat, A per B pangkat N. X. Berarti dipisah aja. Berarti X pangkat? Pangkat 2/3. Bukan. X pangkat 2/3, Bu. Lihat dulu. A per B pangkat N. Kita pisahkan. A-nya dipangkatkan Oh, iya. N, B-nya juga dipangkatkan N. Berarti kalau ada X per 2, Oh, iya. pangkatin 1/3. Jadi, Oh, X 1/3 kali Mm-mm. B 1/3. B-nya dari mana? Per 2 Per 2 per per 2 2 pangkat pangkat 3. Saya 1/3. 1/3. Bangun gerak. Oke. Lanjut yang ke-6. Yang ke-6 adalah kalau di sininya ada N akar. N akar A per B. Maka ini juga bisa dipisah. Oh iya, Bu. N akar A per N akar B. Oke, jadi kalau contohnya adalah misalkan ini ada 2 akar. Di sininya ada X per 2. Berarti masing-masing kita bisa pisahkan kan? Masing-masing itu berarti ditulisnya adalah jadi Alivia Putri. Jadi 2 akar X per 2 akar 2, Bu. 2 akar X per 2 akar 2. Nah, 2 akar 2. Ini kecil ya, si 2-nya tuh kecil. Oke. Terus yang ke-7 adalah kalau A pangkat M sama dengan A pangkat N, ya, ini basisnya sama nih, teman-teman. A pangkat N sama dengan A pangkat N. Basisnya udah sama, pangkatnya aja yang berbeda. Yang satunya M, yang satu N. Maka kalau basisnya sama, maka si M itu akan sama dengan N. Ya, si M akan sama dengan N. Contoh, misalkan 5 pangkat 2X ini sama dengan 5 pangkat 10. Oke, berarti kalau begitu, Farhan, halo Farhan. Farhan ada, tidur ini. Farhan. Gak ada. Farhan? Gak ada. Oke, kalau gitu siapa? Hisham. Hisham. Kalau 5 pangkat 2X sama dengan 5 pangkat 10, berarti dengan demikian adalah Hisham. Kemana Hisham? Iya. Kemana? Sam bangun, Sam. Bangun. Oke, Farhan, Hisham, Gilang, tadi ada yang bisa jawab. Hisham nggak ada. Oke, kalau gitu. Erna deh. Ya, Bu. 5 pangkat 2X sama dengan 5 pangkat 10. Berarti kalau gitu? 5, yang 2X-nya tuh 2 kali 5 nggak, Bu? 2X sama dengan? 2X sama dengan 10. X Jadi sama kalau gitu dengan- X-nya sama dengan? X sama dengan 10 dibagi 2 jadi 5, Bu. Betul. Oke, gitu ya teman-teman. Ini adalah teorema yang berkaitan dengan eksponen. Oke, terus sekarang kalau misalkan ini ada contoh, hitunglah. Nah ini -3 pangkat -2 terus dipangkatin lagi -4. Berarti kita bisa menuliskannya jadi apa nih? -3. Gimana tadi? Kalau dia sudah dipangkatkan, tapi dipangkatkan lagi. Diapain? Ditambahkan, Kaliin. dikali, atau dibagi? Dikali. Dikali, Kali Bu. per 3 pangkat 8 bukan, Bu? Berarti -3 pangkat
8, gitu ya. Sepertiga pangkat 8, Ibu. Sepertiga pangkat 8. Sepertiganya dari mana? Siapa tadi yang bilang sepertiga? Sama ya? 1/-3 pangkat -8. Kenapa jadi 1/? Kenapa? Nggak Kenapa? tahu. Karena Oke. dikali, Bu. Karena Karena- dikalikan Erlangga. Karena dikali, ya enggak atuh, ini -3. Basisnya kan -3 ya. Ini basis nih. Ini basis. Sedangkan si pangkatnya ini adalah hasil kali. Jadi tetap -3 pangkat 8. Beda dengan ya, -3 pangkat 8 itu tidak sama dengan 3 pangkat -8. Ini enggak sama. Kalau yang ini ya tetap aja kita tulisannya -3 pangkat 8. Tapi kalau yang ini kita bisa tulisannya jadi 1/3 pangkat 8. Gitu ya. Jadi kalau yang ini tetap -3 pangkat 8. Ya, tapi kalau ini soalnya basisnya yang negatif. Tapi kalau pangkatnya yang negatif, kita bisa ubah jadi positif dengan cara dia dikebawahkan, disatuperkan. Tapi kalau basisnya yang negatif itu enggak. Oke? Oke, terus yang ini, nah, kalau yang B jadi gimana? Rama tadi, Kumaram, kalau kita tulis lagi. Kok aku lagi, Bu? Ya nggak apa-apa tuh. Jadi teh kumaha sih? Tadi kumaha. Ini pangkatnya nih yang negatif nih. Berarti kita bisa ubah jadi positif dengan cara 1/8 pangkat 2/3. betul. Gitu. Udah selesai. Udah selesai ya. Nanti tinggal diselesaikan. Kalau minus 100. tuh, ini kalau minus pangkat 8, kita tinggal selesaikan aja. Jadi hasil akhirnya adalah 6.561. Kemudian kalau yang bawah, nah ini ya, tadi ya. Jadi 8 pangkat minus 2/3, kita bisa ubah minusnya itu jadi positif, asal dia diubah jadi 1/. Nah, ini juga karena dia pangkat, ingat tadi ada A pangkat M per M ya, kita bisa ubah menjadi N akar A pangkat M. Berarti yang 8 pangkat 2/3 ini juga kita bisa ubah jadi seperti ini. 3 akar 8 pangkat 2. Oke, ini nanti kita selesaikan aja. 8 pangkat 2 adalah 64 kan? 3 akar 64 adalah 4. Gitu ya. Jadi ini dari berbagai bentuk bisa jadi diubah ke bentuk lain. Oke, itu contohnya. Kemudian, nah bagaimana kalau disuruh menyederhanakan? Oke, sekarang di sini teman-teman lihat 3x y pangkat 2. Oke, ini dipangkatkan 3. Kemudian dikalikan dengan x pangkat 2 z dipangkatkan 2. Berarti ingat tadi kalau ada A, B dipangkatkan N, berarti kan dia boleh kita pisahkan kan, jadi A pangkat N dikali B pangkat N. Berarti yang ini juga, ini karena ada 3 unsur, 3x y kuadrat dipangkatin 3. Berarti kita bisa keluarkan. Berarti berapa nih? 3 pangkat 3, terus x pangkat 3, y pangkat 6, gitu ya. Terus yang ini pun, ini ada 2 unsur, x kuadrat dengan z. Jadi ini pun bisa dikeluarkan. X pangkat 4, z pangkat 2. Nah, sekarang di sini ada x pangkat 3, di sini ada pengali, kemudian ketemu lagi dengan x, tapi pangkat 4. Berarti kalau gitu, x pangkat 3 dikalikan x pangkat 4 ini bisa digabung. Jadi kalau begitu ini 3 pangkat 3-nya dibiarkan aja. X-nya jadi pangkat berapa? 7, Bu. 7. Y-nya pangkat 6. Z-nya pangkat 2. Gitu. Ini udah selesai. Gitu ya. Nanti ini paling tinggal dijabarkan. Jadi 27. X pangkat 7. Y pangkat 6. Z pangkat 2. Oke, kemudian yang ini. Yang ini, yang B-nya, A pangkat setengah, A per B kuadrat pangkat setengah, dikalikan AB kuadrat dipangkatkan minus setengah.
Oke, jadi gimana nih? A per B kuadrat, ini biji ketutupan setengah, dikalikan AB kuadrat pangkat minus setengah. Oke, jadi ini juga kalau ada A per B pangkat N, kita bisa pisahkan. A pangkat N per B pangkat N, gitu ya. Jadi yang ini adalah A-nya dipangkatkan setengah, B-nya juga. Lihat, ini B kuadrat dipangkatkan lagi setengah. Tadi itu gimana? Jadi dikalikan kan? Ya, ini 2 per 2 berarti. Yang ini pun A pangkat minus setengah dikalikan B pangkat minus 2 per 2. Oke, yang ini A pangkat setengah per B aja gitu ya, karena ini 2 per 2 nih, dikali A pangkat minus setengah dikali B minus 1, karena ini pun 2 per 2, tapi dia ada negatifnya, jadi min B. Nah, terus sekarang teman-teman, A ketemu A, tapi yang satunya positif, setengahnya, yang satunya lagi negatif. Ingat tadi kalau perkalian, diapain? Ditambah, dikali, dikurang? Ditambah. Ditambah. A pangkat setengah dikali A pangkat minus setengah. Jadi setengah Habis. ditambah minus setengah, habis kan? Bukan habis sih, jadi A pangkat 0 ya. A pangkat 0, terus B-nya ini bisa pindah nih. Dia negatif 1, kalau ke bawah jadi positif 1, gitu kan ya? Atau B kali B. Berarti kalau gitu A pangkat 0 berapa? 1. 1 per Satu. B kuadrat. Oke, ini adalah bentuk sederhananya. Gitu ya. Jadi itu adalah aplikasi teorema perpakatan ya. Jadi pokoknya teman-teman nanti mohon diingat-ingat kembali kalau pangkatnya dipangkatkan, kalau sudah pangkat kemudian dipangkatkan berarti dikali, kemudian perkalian pangkat dengan asal dengan catatan basisnya sama berarti ditambah, kalau dibagi berarti dikurang, gitu ya. Seperti itulah. Oke, lanjut. Ini penyelesaian sama aja. Oke, lanjut ke fungsi eksponen. Nah, kalau tadi adalah pangkat atau eksponen aja. Ingat ya, teman-teman, apa namanya? Eksponen. Eksponen itu adalah sebetulnya pangkat. Tapi kalau sudah ada fungsi di sini, fungsi berarti kita sudah ngomongin yang namanya ini masuk ke dalam persamaan atau ada apa namanya? Udah bisa dikatakan bukan hanya sekedar pangkat, tapi ada ciri khusus, gitu ya, udah masuk ke ciri khusus. Oke, teman-teman coba perhatikan. Perhatikan ada 2 buah fungsi seperti ini. Yang satu, Y sama dengan X pangkat 3, yang satu lagi adalah 3 pangkat X. Apakah keduanya sama? Apakah keduanya sama-sama fungsi eksponen? Beda. Beda. Kenapa berbeda? Diki, ada nggak Diki? Diki M. Farizi? Diki. Kemana Diki teh? Bedanya apa sih? Ya udah deh, Hilmi Fauzan deh. Hilmi. Kamarana sih nih teh? Udah pada Jumatan gitu? Lagi bebersih di masjid ya? Hilmi, ayo tuh. Hilmi, apa bedanya si X pangkat 3 dengan 3 pangkat X? Gak ada juga. Oke, jadi teman-teman, jadi antara X pangkat 3 dengan 3 pangkat X ini jelas berbeda. Jadi kalau yang X pangkat 3 ini disebutnya sebagai fungsi aljabar. Ya, jadi kalau X pangkat 3 ini yang dimaksud dengan fungsi aljabar. Tapi kalau 3 pangkat X inilah yang disebut sebagai fungsi eksponen.
Apa sih bedanya? Nah, teman-teman bisa membedakan. Kalau yang fungsi aljabar, pangkat variabel adalah konstan. Lihat, yang jadi pangkatnya dia angka 3. Artinya dia adalah suatu nilai yang konstanta. Konstanta. Tapi yang bawah, yang menjadi pangkatnya ini adalah si variabel. Nih, si X ini yang jadi pangkat, ini adalah variabel. Jadi perbedaan antara fungsi aljabar dengan fungsi eksponen adalah kalau fungsi aljabar variabelnya tuh jadi basis. Ya, ini variabel jadi basis. Variabel jadi basis, sedangkan si pangkatnya itu adalah konstanta. Tapi kalau fungsi eksponen, si konstantanya jadi basis. Ini konstanta jadi basis, sedangkan si pangkatnya ini adalah variabel. Itu ya, itu perbedaan antara fungsi eksponen dan fungsi aljabar. Oke, jadi bentuk umumnya ini adalah fungsi eksponen ini adalah fungsi yang mempunyai bentuk umum fx sama dengan ka pangkat x gitu ya, di mana si k dan a, terutama si a-nya ini dia adalah konstanta gitu ya, ini adalah konstanta, dan si x-nya atau si pangkatnya ini adalah variabel ya, variabel sebagai pangkat. Itu cirinya. Oke, jadi kalau begitu, kalau yang ini aljabar atau eksponen? Siapa nih? Siapa ya yang belum kutanya? Salman. Salman udah kutanya belum? Belum ya? Salman ada? Salman ada. Oke. 2 pangkat X ini adalah aljabar atau bukan? Aljabar atau bukan? Apa namanya? Eksponen atau bukan? Fungsi eksponen atau bukan? Eksponen, Bu. Ini adalah eksponen, betul. Oke. Kalau yang ini X pangkat 3, Abdul. Abdul. Iya, Bu. Nah, ini eksponen bukan? Bukan, Bu. Ini adalah bukan fungsi eksponen, betul. Kalau yang X pangkat X, Wahyu. Wahyu ada Wahyu? Wahyu. Ya, Bu. Nah, X pangkat X, eksponen bukan? Eksponen, Bu. Eksponen, ternyata bukan. Ingat ya, pokoknya kalau eksponen itu adalah yang jadi basis adalah apa? Yang jadi basis itu konstanta. Kalau ini kan yang jadi basisnya masih variabel ya, berarti ini adalah bukan fungsi eksponen. Oke, terus kalau yang ini E pangkat X. Gilang, ayat tuh Gilang teh. Kalau 2 kali ditanya nggak jawab berarti nggak ada. Gilang, ayat tuh. Apa, Bu? Nah, E pangkat X. Ini eksponen bukan? Sanes. Sanes. Siapa itu diharewosin siapa? Pangkat X. Ini apa? Eksponen bukan, Gilang? Bukan. Bukan. Ternyata ini adalah fungsi eksponen, Lang. Oh, mohon, Bu. Oh, mohon. Karena apa? Karena E ini adalah konstanta ini. Ini konstanta. Ini konstanta. Itu bilangan, ini itu bilangan natural. Itu bilangan natural. Jadi ada angkanya ada jelas. Oke. Kemudian 0,5 pangkat X. Farhan, ada nggak Farhan nih? Hadir, Bu. Oh, hadir. Udah bangun. 0,5 pangkat X, eksponen bukan? Eksponen, Bu. Eksponen. Oke, betul. Oke, gitu ya. Jadi cirinya tadi sekali lagi, perbedaan antara fungsi eksponen dan bukan eksponen itu ada di konstanta dan variabelnya.
Kalau fungsi eksponen yang jadi basis adalah konstanta, sedangkan variabelnya jadi pangkat. Tapi kalau di fungsi bukan fungsi eksponen atau misalkan fungsi aljabar, itu si variabelnya jadi basis, sedangkan si konstantanya jadi pangkat. Oke, sekarang kita masuk ke grafik fungsi eksponen. Oke, jadi kalau misalkan fungsi eksponen ini adalah fungsi dengan variabelnya. Nah, ini diulang ya. Variabelnya ini merupakan pangkat. Variabelnya itu merupakan pangkat dari suatu bilangan tertentu. Gitu ya. Jadi pokoknya mah kalau ada variabel-variabel, mau itu X, mau Y, mau T, mau Z, mau apapun itu, tapi selama dia menjadi pangkat, yaitu adalah fungsi eksponen. Oke. Nah, jadi tadi ya, penulisan umumnya adalah Y sama dengan A pangkat X. Tapi dengan catatan, ini pun ada catatan. A pangkat X itu dengan catatan A-nya itu harus lebih dari 0. Jadi nggak boleh A-nya itu 0. 0 pangkat X. Nah, ini nggak boleh. Gitu ya. 0 pangkat Y, 0 pangkat T. Apapun itu variabel yang jadi pangkatnya, tapi selama si basisnya ini 0, ini nggak boleh. Tapi syarat yang kedua adalah selain A-nya harus lebih dari 0, A-nya pun bukan sama dengan 1. Jadi nggak boleh 1. Misalkan 1 pangkat X, 1 pangkat Y, 1 pangkat T. Ini juga nggak boleh katanya. Gitu ya. Jadi yang boleh itu berapa? Kalau yang boleh itu berarti, kalau misalkan kita gambarin, ini adalah angka 0, ini adalah angka 1, kan nggak boleh 0 ya. Syarat yang pertama A-nya itu harus lebih dari 0. Harus lebih dari 0. Berarti kalau begitu, yang negatif-negatif nih, misalkan di sini ada tanda -1, di sini ada -2, ini pun nggak boleh. Nggak boleh. Di daerah ini tuh nggak boleh. Jadi A-nya itu harus lebih dari 0. Berarti dari sini, dari 0 harus ke kanan pergerakannya. Oke. Tapi A-nya pun nggak boleh 1. Berarti pas yang di sini nih, pas di A-nya 1, ini juga nggak boleh. Tapi selain dari 1 itu boleh. Jadi artinya di sini ada 2 daerah yang boleh. Yaitu daerah 1, yaitu antara A-nya itu antara 0 sampai dengan 1. Dan daerah 2, yaitu A-nya itu lebih dari 1. Berarti contohnya adalah misalkan A-nya yang antara 0 sampai dengan 1 itu berapa? Kan setengah, 1/3, 1/5, 1/7, itu boleh tuh, karena lebih dari 0, tapi kurang dari 1. Gitu ya. Sedangkan A-nya yang lebih dari 1, ya boleh 1,5, 1,7, 2, 3, 5, 10, dan seterusnya, itu boleh. Yang jelas pokoknya, A-nya harus lebih dari 0, tapi tidak boleh 1. Berarti daerah antara dari 0 ke angka 1 mah boleh, lebih dari 1 boleh. Tapi tidak di sini ya, tidak di sini ke kiri itu nggak boleh. Terus pas 1-nya juga nggak boleh. Itu A-nya ya, basisnya. Basisnya tuh pokoknya nggak boleh, harus lebih dari 0 dan tidak boleh 1. Berarti kalau gitu pada saat kita mau menggambarkan suatu grafik fungsi eksponen, nah kita bisa meninjau dari nilai basis ini. Tadi ya ada 2 kemungkinan ya. Kemungkinannya adalah berarti kemungkinan pertama adalah untuk A-nya lebih dari 1. Oke, berarti si daerah yang kanan ini tadi ya. Oke, atau kemungkinan kedua adalah daerah di antara 0 dan 1, yaitu daerah yang ini. Daerah yang ini. Oke, jadi ada 2 kemungkinan. Oke, kita lihat untuk kemungkinan pertama, untuk A-nya lebih dari 1. Oke, untuk A pangkat X, Y sama dengan A pangkat X, tapi dengan A-nya lebih dari 1, ya. A pangkat X, ingat A ini adalah basis, jadi yang kita lihat adalah nilai basisnya. Tapi si basis ini harus lebih dari 1. Gitu ya. Maka nanti untuk si setiap X-nya semakin besar, untuk setiap nilai X semakin besar, maka nilai Y pun akan semakin besar pula. Sedangkan sebaliknya, kalau nilai X-nya juga semakin kecil, maka Y-nya pun akan semakin kecil pula. Contoh, misalkan, nah ini nanti grafiknya kurang lebih seperti ini.
contoh misalkan, mana? Contoh misalkan, nah ini, misal kita mau menggambar grafik fungsi eksponen itu adalah Y sama dengan 2 pangkat X. Ini lihat nih, basisnya angka 2 kan? Basisnya angka 2. Si 2 ini lebih dari 0 kan ya? Lebih dari 0 kan si basisnya. Sekarang kita ambil contoh aja. Untuk A pangkat X, tapi untuk si A-nya lebih dari 0. Sorry, lebih dari 1 ya. Kita ngambilnya yang daerah lebih dari 1 aja dulu. Oke, ini lebih dari 1. Oke. Sehingga kita bisa lihat bisa bikin tabel seperti ini. Misal, tadi kan semakin besar X-nya, maka nilai Y-nya pun akan besar. Kita bikin tabel yang 1 X, yang 1 Y, di mana Y-nya adalah 2 pangkat X. Oke, si X ini kita ambil perumpamaan dari mulai tengah deh, dari 0 dulu. Kita bikin untuk yang ke kanan dulu. 0, terus 1, terus 2, terus 3, dan seterusnya. Sama kita ambil perbandingan yang semakin kecil, minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Ingat ke sana itu X-nya membesar ya, X-nya membesar, sedangkan ke kiri ini X-nya mengecil. X-nya mengecil. Oke, tadi katanya bahwa pada saat X-nya membesar, maka nilai Y pun akan besar. Y-nya akan besar. Coba kita lihat. Ini kita ambil patokannya mulai dari tengah. Oke, kalau X-nya 0, maka Y-nya akan berapa? Kalau X-nya 0, berarti kita masukkan sini. 2 pangkat X. Ingat ya, si basisnya ini untuk yang lebih dari 1. Berarti kita ambil contoh 2. 2 pangkat 0 berapa? 2 pangkat 0 adalah 1. Sekarang naikin X-nya. 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berapa? 2. 2 pangkat 2. Kita ambil X-nya naikin lagi. 2 pangkat 2. Berarti 2 masukin. 2 pangkat 2 adalah 4. Pada saat kita tambah lagi X-nya, 2 pangkat 3. Berarti di sininya berapa? 8, Bu. 8. Oke, berarti kan terbukti pada saat X membesar, maka Y-nya pun membesar. Oke, sekarang lihat untuk X-nya yang semakin kecil. X-nya mengecil. Tadi patokannya adalah 0 ya. 2 pangkat 0 kan 1. Sekarang ganti. 2 pangkat minus 1. 2 pangkat minus 1 adalah 1/2. Kenapa bisa 1/2? Ingat teman-teman, 2 pangkat minus 1. Ini kan bisa kita tulis jadi 1/2 pangkat 1. Gitu ya. 2 pangkat 1 kan positif 2. Jadi 1/2 aja. Nah, masuk sini. Sekarang ganti. X-nya jadi minus 2. 2 pangkat minus 2 berarti berapa? 2 pangkat minus 2. Ini kan bisa berubah. 1/2 pangkat 2. Yang tadinya negatif, pangkatnya jadi positif. Jadi ini adalah 1/4. Tuliskan di sini. Kalau di sini minus 3, berarti di sininya jawabannya berapa? Ananda, belum ditanya Ananda. Ananda, 2 pangkat minus 3 berapa? 1/8 bukan? 1/8, betul. Gitu ya. Jadi di sini juga terbukti bahwa semakin kecil X, X-nya semakin kecil, maka Y-nya pun mengecil juga. Ya. Jadi kalau X semakin besar, Y-nya pun akan semakin besar. Kalau X mengecil, berarti Y-nya pun akan semakin kecil. Sehingga pada saat kita mau masukin ke dalam suatu grafik, tadi kalau X-nya 0, kan dia berapa? Dia 1 ya? Ingat tadi, pada saat X-nya 0, maka Y-nya adalah 1. Ya, 2 pangkat 0 kan 1 di sini. Berarti X-nya 1. 2 pangkat 1 adalah di 2. 2 pangkat 2, ininya di 4. 2 pangkat 3, Y-nya jadi di 8. Gitu ya. Kemudian naik, dan seterusnya. Tapi saat kita kurangi, 2 pangkat minus 1, itu jadi di setengah. Kurang lebih di sini. 2 pangkat minus 2, itu jadi di 1/4. 2 pangkat minus 3, itu jadi di 1/8. Sehingga nanti kurang lebih titik-titiknya, kalau kita hubungkan akan jadi seperti ini. Nah, gitu ya. Akan jadi seperti ini. Jadi kalau grafik eksponen itu dia melengkung. Nah, karena
X semakin besar, Y semakin besar. Kemudian kalau X mengecil, Y-nya juga mengecil, ini disebutnya sebagai fungsi naik atau fungsi monoton naik. Gitu ya, fungsi eksponen. Untuk Y sama dengan A pangkat X, tapi untuk A-nya yang lebih dari 1, dia akan selalu naik untuk setiap X bertambah. Tapi ini ingat ya, untuk basisnya yang lebih dari 1, itu akan membentuk fungsi monoton naik. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau si A-nya tadi antara 0 sampai dengan 1? Kalau ini kan untuk daerah yang lebih dari 1 ya. Sekarang untuk yang A-nya kurang dari 1, antara 0 sampai dengan 1. Nah, ini akan seperti apa? Jadi, kalau untuk A-nya antara 0 sampai dengan 1, X semakin besar, maka Y-nya akan semakin kecil. Dan sebaliknya, kalau X-nya mengecil, maka Y akan membesar. Gitu. Nah, nanti grafiknya kurang lebih seperti ini. Kita masuk ke contoh lagi. Ingat ya, ini ingat. Antara untuk A-nya, basisnya antara 0 sampai dengan 1. Antara 0 sampai dengan 1. Kita ambil contoh yang setengah. Nah, ini dia. Kita ambil contoh, ini kan basisnya ya. Basisnya tuh setengah. Setengah ini kan antara 0 sampai dengan 1, kan ada di tengah-tengah gitu ya. Nih, sekarang kita lihat. Contohnya adalah kita bikin juga si grafik, si bantuan tabel atau grafik untuk grafik ya. Oke, seperti biasa kita mulai dari 0 aja dulu. Oke. Nah, X-nya 0, maka Y-nya setengah pangkat 0. Ya, setengah pangkat 0 tadi T berapa? Ya 1. Ingat, apapun yang pangkatnya 0 itu adalah 1. Gitu ya. Jadi setengah pangkat 0 adalah 1. Sekarang kita naikkan X-nya. X-nya membesar nih ke arah kanan. Oke, dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak hingga. Oke, sekarang kita lihat. Kalau 1/2 dipangkatkan dengan 1, 1/2 pangkat 1, ya setengah kan? Tetap 1/2 kan? Oke, 1/2 pangkat 2, berarti jadi 1/4. 1/2 pangkat 3, berarti jadi berapa nih? Di sini? 1/, tadi T siapa yang nggak ada T ya? Oh, Hilmi. Hilmi pakai I. Nggak ada belum? Hilmi? Nggak ada. Kemana ya Teh? Berapa nih? Siapa yang belum kutanya lagi ya? Siapa yang belum kutanya nih? Mia. Mia belum ditanya. Berapa Mi? 1/2 pangkat 3 berapa Mi? Mia. 1/2 kali 1/2 dikali 1/2 berarti 1/2. 1/, Kali pangkat 3 kan, Bu? pangkat 3, betul. 2 pangkat 3 berapa? Iya. 2 kali 2 kali 2, 8. 8. Betul. Jadi di sini adalah 1/8. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat nih, pada saat X membesar, ini malah mengecil. Iya nggak sih? Mengecil nih. Awalnya 1, turun jadi setengah. Ya, turun lagi jadi 1/4. 1/4 turun lagi jadi 1/8. Gitu kan? Jadi pada saat X-nya membesar, ternyata Y-nya mengecil. Tapi beda hal dengan yang ini. Kalau X-nya ini mengecil kan, jadi negatif kan? X-nya mengecil. Oke. X-nya mengecil. Berarti pada saat kita masukkan nih, minus 1, 1/2 pangkat minus 1. 1/2 pangkat minus 1. Ingat teman-teman, kalau ada pangkat minus, itu kan kita bisa ubah jadi positif, asal dia 1/, kan gitu ya. 1/, setengah, jadi pangkat 1, gitu ya. Jadi kalau gitu, 1/2 pangkat 1 kan tetap 1/1/2 gitu ya. Ini kan bisa dibalik ya, jadi 2 kan. Makanya dia jawabannya 2. Jadi pada saat si minus 1 ini kita masukkan, 1/2 pangkat minus 1, berarti pangkat
setengah pangkat minus 1 adalah 2. Setengah pangkat minus 2 adalah 4. Kalau di sininya minus 3, jadi berapa? Setengah pangkat minus 3 adalah, siapa nih? Ilham. Siapa nih? Yang belum mau tanya teh? Iya ya, Muhammad Ilham. Ilham. Mana Ilham teh? Ilham apa, Bu? Ya, iya kamu yang jawab. Ilham apa? Emang ada lagi ilham apa? Kan Ilham Nurizki mah nggak ada. Ada Bu, ada Ilham Mutakin sama Ilham. Oh ya udah Ilham yang barusan jawab Ilham apa nih? Ilham Hairuman berarti. Ya, Bu. Berapa nih kalau minus 3-nya dimasukin? Setengah pangkat minus 3. 8. Betul, 8. Nah, jadi terbukti Mantap. ya. Mantap sekali. Jadi pada saat X-nya mengecil, maka dia Y-nya gimana? Membesar. Ya kan? Awalnya 1, naik jadi 2, naik jadi 4, naik jadi 8. Jadi pada saat X-nya membesar, Y-nya mengecil, X-nya mengecil, Y-nya membesar. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam grafik lagi, tadi itu gimana? Kalau pangkat 0 kan tetap 1 ya. Oke, 1 tuh di sini. Kalau pangkat 1, dia jadi setengah. Ingat ya, ini adalah untuk fungsi Y sama dengan setengah pangkat X. Jadi kalau kita masukkan 1, berarti dia malah jadi setengahnya. Kurang lebih sini. Kalau X-nya masukkan 2, berarti jadi 1/4-nya. Tadi tuh ya. Kalau kita masukkan 3, itu jadi 1/8-nya. Makin kecil. Tapi pada saat kita masukin yang minus 1, setengah pangkat minus 1 itu malah jadi 2. Setengah pangkat minus 2 itu jadi 4. Setengah pangkat minus 3 itu jadi 8. Di sini ya. Oke, sehingga nanti kurvanya adalah seperti ini. Ya, kurvanya seperti ini. Ini yang disebut dengan monoton turun. Ya, jadi fungsi eksponensial itu tergantung dari si A-nya. Ya, untuk A-nya yang lebih dari 1, A-nya yang lebih dari 1, dia fungsinya monoton naik. Kalau A-nya antara 0 dan 1, itu fungsi monoton turun. Sehingga nanti kalau kita gabung nih, kalau kita gabung keduanya tuh jadi kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Jadi untuk daerah sini, ini tadi yang hasil ini ya. Ini kalau Y sama dengan A pangkat X dengan A-nya lebih dari 1. Oke. Kalau yang ini, Y sama dengan A pangkat X, tapi dengan A, ini nilainya antara 0 sampai dengan 1. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, nanti akan ketemu kurva kurang lebih seperti ini. Ada pertanyaan? Atau mau ditanya lagi? Siapa nih yang chat? Oh, oke, Farhan udah hadir. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Paham nggak nih? Oh, Pani ya. Pani ada nggak Pani? Iya, Bu. Nah, tadi kemana Pani teh? Lagi nyuci, Bu. Bohong, Bu. Nah, berarti kagak ngedengerin dong kalau lagi nyuci. Udah, kan? Oh, Udah ngedengerin. Ngerti? ngedengerin. Nah, ngerti Pani, ngerti? Insya Allah, Bu. Oke. Baiklah, kalau begitu, kalau semuanya pada ngerti, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdulillah. Oke, jadi minggu depan kita lanjutkan ke sini ya, logaritma ya. Jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini aja, fungsi eksponensial. Jadi demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu nanti siang. Jam 1. Jam 1 mah kelas kusur dia ya, dan saya mohon izinnya terus ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terus
Nanti materinya saya share dan ini di-record ya. Jadi nanti saya upload ke YouTube supaya teman-teman yang yang ketinggalan ini bisa akses kembali. Oke, kita tutup dengan ucapan hamdalah. Tadi sekali lagi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang hadir hanya 35 orang. Oke, jangan dulu keluar, saya akan capture kembali. Oke, kalau yang mau buka kamera, bukalah. Kalau udah mandi. Kalau belum mandi, nggak usah. Belum, Bu. Jadi, Bu, nama channel YouTube-nya apa, Bu? Dian Nurabdian. Jangan lupa subscribe ya. Oke, ini sebentar. Saya capture dulu yang hadir. Terus halaman kedua. Oke, tadi yang di awal tepat waktu cuman 19 orang. Yang sekarang 32 orang. Oke, terima kasih teman-teman ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya.